Ada berjuta-juta cerita di balik keindahan alam. Banyak dari mereka yang jauh-jauh datang hanya untuk menikmati beberapa keindahan alam yang ada. Meski harus memakan banyak waktu sampai berhari-hari. Bicara tentang alam, memang tidak akan ada habisnya. Kita terkadang lupa bagaimana cara membahagiakan diri sendiri. Padahal, keindahan alam yang di depan mata menyediakan kebahagiaan untuk dibagi secara cuma-cuma. Sejauh mata memandang, pemahaman tentang alam jauh lebih bermakna dibanding dengan kehidupan kita yang selalu berfoya-foya. Kehidupan sama halnya seperti kodok merah. Kecil, langka, tidak banyak orang tahu, bahkan seringkali dianggap remeh. Padahal kodok merah mempunyai peran penting sebagai indikator perubahan lingkungan. Spesies endemik yang harus hidup di perbatasan antara dataran tinggi dengan dataran rendah. Semua menggambarkan tentang keindahan yang telah kita nikmati selama ini. Ternyata, di balik menikmati keindahan itu, tanpa disadari, tak terasa kita ikut berbagi dengan sesama. Kita hidupkan perekonomian rakyat di sekitar hutan. Ada saatnya kita perlu keluar dari zona nyaman kita. Bukan hanya sekedar berjalan di jalan yang landai atau jalan yang beraspal. Mungkin akan sedikit berbatu dengan jalan setapak bertepi jurang. Ini membutuhkan beberapa tekad sebagai cara menyingkirkan keegoisan yang ada di dunia. Semua mengacu pada siapa diri kita. Satu hal yang perlu diingat, keselamatan adalah keutamaan yang harus kita jaga. Dan kerjasama adalah pengerat keyakinan, serta doa yang akan mengiringi setiap iringan langkah kita. Pencarian sukses! Ada saatnya kita berhenti sejenak. Berkumpul untuk sekedar tertawa sebagai hiburan satu-satunya. Atau mengumpulkan beberapa keyakinan dari banyak pengalaman pahit yang ada di perjalanan. Ini perihal menuntut tentang sebuah keyakinan diri. Karena mungkin tangan kita akan lebih banyak menggenggam, atau kepala yang lebih sering menadah ke depan. Mungkin kita juga akan bertanya, apakah masih jauh? Mendaki bukanlah satu hal yang mudah untuk dipandang sebelah mata. Kita harus naik tanjakan demi tanjakan untuk bisa menuju puncak. Sebenarnya ini perihal menuntut tentang sebuah keberanian. Karena mungkin kaki kita akan dibuat lemas, nafas kita juga mungkin akan memberat. Tapi mendaki bukan hanya sekedar mencapai puncak, tapi bagaimana kita bisa menikmati setiap langkah kita dan diam sejenak merasakan setiap hembusan alam. Tidak akan ada air yang bisa banyak kita minum, atau makanan berlemak yang bisa kita makan. Tapi, kita akan makan banyak tentang pengetahuan, sesuatu yang terasa asam bercampur manis, dan menelan semua kepahitannya lidah. Bersosialisasi bukan hanya ada di perkumpulan anak-anak sosialita. Di sini juga kita banyak bertemu dengan teman dari belahan dunia lainnya.
Karena di sana hanya ada canda dan tawa yang lebih sering kita temui dibanding rasa letih. Di sana hanya akan ada kasur tanah dan berbantal akar. Selimut kita adalah keyakinan untuk bisa kembali pulang. Terbaik. Satu bulan. Karena ini perihal menuntut tindakan kita. Ketika kita terjatuh, ketika kita memaksakan untuk diam, dan ketika kita harus merelakan tubuh kita sedikit menggigil atau sekedar menyempatkan bergerutu. Puncak menunggu di atas. Rasanya semua kerasahan akan terbayar lunas. Ini bukan hanya soal keindahan, tapi ini soal diri kita yang sesungguhnya. Sampah gunungnya aja dulu, kan sayang gunungnya makin tinggi, ntar anak cucu kita naik. Makin tinggi itu karena sampah gitu. Gimana nih tanggapannya? Saling mengingatkan di antara pendaki. Kebanyakan yang buang sampah sembarangan itu para pendaki yang pemula yang belum tahu. Untuk menjaga dan melestarikan yang ada itu perlu adanya yang utama itu sebenarnya kesadaran dari setiap orang gitu. Gunung itu seharusnya jadi tempat apa sih? Selain kita nikmati itu harus kita jaga juga. Ada surat terbukanya, silahkan dibaca. Itu mulai dari sampah gunung, safety prosedur, terus masalah mereka pendaki selfie atau apa, itu mereka curahkan di situ. Kita yang peduli terhadap alam, kita yang sadar akan siapa diri kita. Karena Ciremai mempunyai segudang keindahan untuk kita nikmati. Aku dari Majalengka. Aku dari Kuningan. Abimah di Bandung. Saya dari Cirebon, di Sunung Cirebon. Aku tekan Malang. Aku Cirebon. Saya dari Cirebon Timur. Di Kuningan. Aku arek Tuban. Gua orang Jakarta. Saya dari Bogor. Abdi di Majalengka. Orang asli Majalengka. Yang Dermayu. Asli orang Kuningan. Siapapun kita, entah dari manapun kita berasal, alam menyatukan seluruh perbedaan dalam raga kita. Karena Ciremai memberikan ketenangan bagi siapapun yang menjaganya. Untuk keindahan alammu, juga untuk kesejahteraan rakyatmu. Ciremai, aku pasti kembali. Tetesan-tetesan air di ujung ranting jatuh ke bawah lindap pohon-pohon hutan tropis. Air dan sungai menjadi awal buih gelombang laut selatan. Di mana gelombang dan karang, anemon, juga ikan-ikan kecil menjadi bagian ekosistem yang terjaga. Tanah bertumpukan kompos menyuburkan vegetasi bawah kanopi. Dan pohon-pohon yang meraksasa adalah komposisi terindah dari sebuah ekologi.
Jalanan berbatu dan melintasi Sungai Dangkal bukan jalur lintasan yang mudah menuju Taman Nasional Meru Betiri. Butuh keteguhan hati untuk menjangkaunya. Siapapun bisa datang ke sini. Namun hanya pecinta lingkungan yang bisa menikmatinya. Sesekali Anda akan beruntung saat menemukan satwa-satwa liar Meru Betiri. Kadang Anda bisa menemukan penyu yang sedang bertelur, atau tukik-tukik berlarian menyambut ombak. Di saat itu, kehidupan baru mulai berawal. Kehidupan adalah hak bagi setiap makhluk dalam menempati ekosistem ekologisnya. Nyatanya tak terhitung ragam varian tumbuhan dan fauna dinyatakan telah punah. Harimau Jawa, beberapa jenis burung, banteng Jawa, rusa, dan mungkin beberapa jenis ikan sudah jarang terlihat lagi. Bukan hal yang aneh jika sebuah taman nasional berdampingan dengan pemukiman manusia, jika semakin banyak generasi baru yang memahami aspek dari konservasi, hal itu lambat laun akan memulihkan kondisi lingkungan dan menjaga kebebasan satwa menikmati habitatnya. Bande Alit, di sini dulu katanya memang banyak banteng dan rusa, tetapi itu hanya cerita dari Bapak. Aku dan teman-teman bisa merasa senang jika bisa menjadi penjaga hutan berikutnya, supaya bisa melihat banteng dan rusa lagi. Sesekali di sini kita bisa temukan bunga yang tidak pernah kita jumpai sebelumnya. Di bawah akar liana, di situ Rafflesia bermekaran. Bukan hanya masyarakat yang menetap saja yang beresiko untuk merubah ekosistem. Faktanya, masyarakat luar pun telah banyak yang menjarah, bahkan merusak keasrian ekosistem Taman Nasional. Jaga eksotika Meru Betiri agar dia tetap lestari. Sebuah tanah mistis yang indah di Flores, Indonesia. Tempat bersemayamnya arwah para leluhur. Ritual memberi makan arwah. Ragaina, Papika, Sinino, Gabawa mata, Konderatu, Gabutu mata.
danau vulkanik yang penuh misteri dan berubah-ubah warnanya. Dihuni oleh para raptor. Hutan rimba belantara. Situs peninggalan bersejarah. Manusia dan budaya. Semua berpadu dalam keharmonisan dan keindahan. Taman Nasional Kelimutu, the land of mystical beauty. Di sisi lain Pulau Sumba ada kebun hutan yang masih alami. Mata lawa. Telah lama aku mengawang pada hayalku untuk menjelajah dan mengenal para penghuni rimbanya. Demi pesan visual yang abadi dan banyak menginspirasi. Kalian harus lihat ini, bagus Dan banget. tentu banyak potensi yang bisa kujumpai di sini. Masyarakat sekitarnya pun hangat menyambutku. Merangkulku larut ke dalam tawa candanya. Sudah lama mereka hidup berdampingan, melibatkan alam untuk kehidupan. Dari tangan ajaib penuh potensi yang menghasilkan hasil ragam budaya penuh makna tersembunyi. Akan ada rindu yang melekat untuk bertatap kembali. Lumbaku, semoga berjumpa lagi. Salah satu warisan Tuhan
ada di sini, di Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai. Barangkali sambil tersenyum ia diciptakan. Dengan sejuta keindahan, ia menjadi rumah untuk makhluk lain, menjadi penenang untuk jiwa yang resah, menjadi inspirasi bagi yang menemukan. Taklukkan puncak gunung itu. Lihatlah dunia dengan matamu sendiri, bukan dari cerita orang lain, pun bukan dari setipis layar kaca. Seberapa hebat teknologi mengajarkanmu, alam punya caranya sendiri. Pelajari dan jagalah ia, agar indahnya terus mengabdi. Karena manusia akan selalu menjadi satu-satunya harapan bagi alam. Sudahlah, tak perlu berlama-lama menata ekspektasimu. Sebelum berpamitan pada senja, aku menunggumu di sini, di Taman Nasional Rawa Aupa Watumohai, untuk menemukan jawaban yang kau cari tentang keindahan mendengarkan aneka kicauan burung hingga melihat mereka terbang rendah pulang ke sarang, tentang keluguan satwa endemik hingga ketidakpantasan manusia merusak habitat. Jika saja kau mampu mendengarkan suara mereka, mereka pasti akan berkata, "Tolong, jangan biarkan populasiku menyusut. Jangan kau hancurkan habitatku, pun jangan kau renggut makananku." Bukankah kita hidup di tempat yang sama, lalu berpijak dan bernafas di tempat yang sama? Welcome to Bogani Nani Wartabone National Park, an area with various tourism attraction. Starts from variety of flora and fauna, cultural and natural tourism destination. One of the main tourism attraction on this park is the Sulawesi endemic fauna, Maleo bird. Here we can observe how the bird lays their precious eggs. Right here, tourists will have once in a lifetime experience, which is to hold on their own hand the bird's giant egg. This Maleo Tambun Sanctuary has become one of its natural habitat to keep Maleo birds population that is now considered endangered. Beside Maleo birds, Bogani Nani Wartabone National Park also have a lot other of unique variety birds that can be observed on some spot of bird watch points. The variety and uniqueness of culture that is still practiced by locals have also become its own attraction. Other attraction of this national park also come from its beautiful natural tourism, such as waterfalls and highland tourism. Extreme sports rides such as river tubing and outbound can also be a fun destination when tourists visit this beautiful park. Bogani Nani Wartabone National Park have collaborated with locals, and they have formed ecotourism group to provide homestay, become tour guide, and provide comfort for every visitors that comes to the park. We will wait for your visit to explore the beauty of tourism destination of Bogani Nani Wartabone National Park.
Desa Sibanggor Julu merupakan daerah penyangga Taman Nasional Batanggadis, menyimpan kearifan lokal dan masih memegang erat adat istiadat. Sibanggor Julu juga merupakan gerbang pintu masuk pendakian Puncak Sorik Merapi. Suasana desa yang asri, menikmati udara sejuk, pemandangan alam, pemandian air panas alami, dan rumah panggung tradisional beratapkan ijuk akan memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke desa ini. Desa Pastap Julu merupakan desa ekowisata yang memiliki suasana desa yang sangat asri, budaya dan adat istiadat yang masih kental, serta kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi. Desa Pastap Julu juga merupakan salah satu desa penyangga Taman Nasional Batanggadis. Di desa ini sekarang terdapat wisata river tubing. Jangan khawatir, di desa ini juga tersedia homestay bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana alam di desa. Sopo Tinjak, salah satu desa penyangga Taman Nasional Batanggadis, menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Panorama Danau Sababegu, landscape Puncak Sorik Merapi, pengamatan Rafflesia, dan bird watching dari Kanopi Bridge. Sampuran Pagaran Gala-Gala. Keindahan Sampuran Pagaran Gala-Gala yang terletak di desa penyangga Taman Nasional Batanggadis merupakan salah satu daya tarik wisata yang sering dikunjungi, baik wisatawan lokal maupun domestik. Cerita rakyat Sampuraga juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Terdapat nilai sosial di dalam cerita tersebut dan menjadi edukasi bagi masyarakat yang ingin berkunjung. Desa Pagarku. Air terjun Aik Pagur dengan memiliki ketinggian lebih kurang 30 meter. Air terjun ini berada di kawasan Taman Nasional Batanggadis. Suasana alami yang masih terjaga dengan hamparan hutan hujan tropis di sekelilingnya. Keanekaragaman hayati, spot pengamatan burung juga bisa ditemukan di desa ini. Sebagai penambah minat daya tarik wisata alam yang ingin berkunjung ke desa ini.
Indonesia seolah tak pernah ada habisnya untuk dinikmati. Beragam bentang alam dengan aneka tumbuhan dan faunanya selalu memiliki keunikan di setiap tempatnya. Kini kami ajak Anda menikmati bentang alam yang menakjubkan di tengah jantung Pulau Kalimantan. Inilah Taman Nasional Betung Kerihun. Menikmati petualangan di jantung hutan Kalimantan atau menelisik flora dan fauna unik yang beraneka ragam adalah sebuah pengalaman tak terlupakan. Dan kita bisa temukan ini di Taman Nasional Betung Kerihun. Bentang alam dengan topografi yang didominasi oleh pegunungan membuat Betung Kerihun memiliki ekosistem hutan hujan yang lengkap, mulai dari hutan hujan dataran rendah hingga hutan hujan pegunungan. Hamparan ratusan sungai yang ada membuat karakteristik hidrologi yang begitu dominan, sehingga Betung Kerihun berfungsi sebagai menara air bagi wilayah sekitarnya. Taman Nasional Betung Kerihun berada di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Taman Nasional Betung Kerihun juga merupakan kawasan konservasi lintas batas atau Transfrontier Reserve pertama di Asia. Berbatasan langsung dengan Lanja Entimo Wildlife Sanctuary di Sarawak, Malaysia. Taman Nasional Betung Kerihun itu pada awalnya merupakan kawasan konservasi dengan status cagar alam, ditunjuk pada tahun 1982 dengan luas kurang lebih 600.000 hektar. Kemudian pada tahun 1992 cagar alam ini diperluas menjadi 800.000 hektar. Taman Nasional Betung Kerihun sendiri ditunjuk pada tahun 1995. Pada saat itu namanya Taman Nasional Bentuang Karimun. Kemudian pada tahun 1995, Taman Nasional Bentuang Karimun tersebut dirubah namanya menjadi Taman Nasional Betung Kerihun. Taman Nasional Betung Kerihun dibagi dalam 4 wilayah, yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri. Di sebelah barat adalah wilayah Das Embaloh, kemudian Das Sibau, dan Das Mendalam di tengah Taman Nasional. Sementara di timur, das terbesar yaitu Das Kapuas. Bentang alam yang luas dan unik inilah yang membuat Betung Kerihun menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang begitu tinggi. Potensi Taman Nasional Betung Kerihun ini sangat besar sekali. Di dalamnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, kemudian potensi hidrologi, potensi jasa wisata yang sangat luar biasa. Di samping itu juga potensi keanekaragaman hayati ini menjadi potensi bagi berbagai jenis plasma nutfah yang sangat luar biasa. Sehingga tidak salah kalau kita menyebutnya juga sebagai mega biodiversity. Di dalam Taman Nasional Betung Kerihun telah dilakukan identifikasi terhadap flora dan fauna yang ada di dalamnya. Tidak kurang ada 1.216 jenis flora dan tidak kurang dari 75 spesies diantaranya merupakan spesies yang endemik Pulau Kalimantan.
Dari jenis-jenis fauna, tidak kurang ada 48 jenis mamalia ada di dalam Taman Nasional Betung Gerihun. Mamalia besar utama yang ada di Taman Nasional Betung Gerihun ini, diantaranya adalah orang hutan. Perjalanan menelusuri Taman Nasional Betung Gerihun menjadi menyenangkan karena variasi topografinya yang beragam. Menyusuri sungai-sungai yang menjadi urat nadi Betung Gerihun sambil mengamati aneka tumbuhan dan satwa. Perjalanan menyusuri sungai inilah yang akan membawa kita masuk ke dalam jantung hutan tropis Kalimantan. Di dalam kawasan, kita akan temukan ekosistem hutan yang sangat beragam, yaitu hutan Dipterocarpa dataran rendah, hutan aluvial, hutan rawa, hutan sekunder tua, hutan Dipterocarpa bukit, hutan berkapur, hutan subgunung, dan hutan pegunungan. Dari ke-8 ekosistem hutan ini, hutan Dipterocarpa dataran rendah adalah yang paling luas. Pohon-pohon dengan diameter besar dengan mudah kita jumpai di kawasan hutan Betung Gerihun. Kerapatan tumbuhan tinggi yang menjadi kanopi bagi dataran Betung Gerihun juga memberikan banyak keuntungan bagi tumbuhan bawah. Beragam tanaman obat bisa ditemukan di dalam hutan. Setidaknya 12 jenis jamur yang telah tercatat di koleksi dari kawasan Betung Gerihun. Sementara, untuk tanaman paku-pakuan tercatat 133 jenis yang telah teridentifikasi. Keanekaragaman lumut di kawasan Betung Gerihun tergolong lengkap sekali. Mulai dari lumut yang tergolong masih sederhana seperti Bleparostoma dan Trichocolea hingga ke jenis lumut yang sangat canggih dari kelas Bryopsida dapat kita temukan di sana. Peran ekologi kelompok lumut cukup tinggi. Salah satunya adalah lumut yang tumbuh di atas tanah. Ia berfungsi sebagai filter air dan media yang bagus bagi persemaian biji, membantu mempercepat regenerasi tumbuhan hutan. Jika kita beruntung, kita bisa menjumpai bunga bangkai yang sedang mekar. Bagi pencinta anggrek hutan, Betung Gerihun adalah surganya. Beragam jenis anggrek bisa kita temukan di dalam kawasan ini. Bersabar sedikit, mengeksplor sekitar, dengan mudah anggrek bisa kita jumpai. Demikian pula dengan tanaman Nepenthes atau yang biasa kita sebut dengan kantong semar. Tanaman ini menjadi salah satu kekayaan flora di Betung Gerihun. Betung Gerihun juga memiliki tanaman pisang jenis baru yaitu Musa lawitiensis yang banyak dijumpai di wilayah Dasibau. Kekayaan fauna tidak kalah jumlahnya. Orangutan adalah satwa kunci yang menjadi primadona dari Betung Gerihun, dapat kita jumpai di semua kawasan. Primata lain selain orangutan adalah oalawat atau kelempiau yang bisa kita temukan di dalam kawasan. Keragaman herpetofauna di dalam Betung Gerihun sangat bervariasi. Amfibi dan reptil ini kerap kita jumpai di dalam kawasan. Di malam hari, amfibi seperti katak dan kodok lebih mudah ditemui. Sementara reptil, salah satu yang banyak ditemukan adalah ular. Python reticulatus atau sanca kembang adalah salah satu ular yang kerap ditemui di Betung Gerihun. Begitu pula dengan keanekaragaman burung yang ada. Burung raja udang, burung yang cukup populer dan bisa kita jumpai saat berada di tepi sungai. Tercatat di dalam Betung Gerihun ada sekitar 301 jenis burung yang berasal dari 151 marga dan 36 suku. Sementara untuk jenis ikan di dalam Taman Nasional Betung Gerihun, sekitar 112 jenis ikan telah teridentifikasi dari 41 marga dan 12 suku. Beberapa ikan yang mudah dijumpai antara lain adalah ikan semah, ikan kenyuar, dan tengada. Kupu-kupu adalah satwa yang paling mudah ditemukan di Betung Gerihun.
Saat ini baru sekitar 19 jenis kupu-kupu yang teridentifikasi dari 5 suku. Kupu-kupu sendiri adalah satwa yang amat berperan penting di dalam hutan karena membantu penyerbukan bunga. Menyadari tingginya kekayaan di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun, pihak pengelola kawasan sadar betul akan tanggung jawab yang diembannya. Karena itu, beragam kegiatan dilakukan untuk menjaga dan menginventarisir kekayaan yang ada di Betung Kerihun. Patroli rutin dilakukan untuk menjaga kawasan Betung Kerihun. Monitoring orangutan juga dilakukan dengan mengamati sarang-sarang mereka di dalam hutan. Demikian pula dengan pengamatan burung yang terus dilakukan baik oleh pihak Taman Nasional maupun peneliti yang datang ke Betung Kerihun. Dengan kekayaan biodiversitasnya inilah, maka Betung Kerihun harus mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Selain menjadi salah satu dari 20 taman nasional model di Indonesia, kawasan Taman Nasional Betung Kerihun juga merupakan salah satu fokus penting dalam aktivitas program Heart of Borneo yang melibatkan 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Inilah bentang biodiversitas bagi Indonesia dan dunia di jantung Kalimantan. Taman Nasional Betung Kerihun. Hai semeton konservasi, yuk berpetualangan di Taman Nasional Bali Barat.